Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Komalasari dengan NIM 187215039, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler plus Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi manajemen keuangan dengan dosen pengampu Bapak Karyadi SPDMM guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Yang pertama yaitu Financial Ratio Analysis, yaitu adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Nah, penganalisa finansial dalam mengadakan analisis rasio finansial pada dasarnya dapat melakukannya dengan dua macam cara pembagian. Yang pertama yaitu membandingkan rasio sekarang dengan rasio dari waktu yang lalu atau dengan rasio-rasio diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Kemudian yang kedua, membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio semacamnya perusahaan lain yang sejenis untuk waktu yang sama. Kemudian macam-macam rasio finansial. Dilihat dari sumbernya dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu rasio-rasio neraca, yaitu current ratio, exit test ratio, current asset to total asset ratio, dan sebagainya. Yang kedua rasio-rasio laporan rugi dan laba, yaitu gross profit margin, net operation margin, operating ratio, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, rasio-rasio antar laporan, seperti aset turnover, inventory turnover, receivable turnover, dan sebagainya. Kemudian, modal perusahaan dan modal kerja. Yang pertama yaitu definisi modal. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, modal yaitu dana yang digunakan sebagai induk atau pokok untuk berbisnis, melepas uang, dan sebagainya. Kemudian modal kerja yaitu jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek saja, yaitu berupa kas, persediaan barang, piutang atau setelah dikurangi profit margin, dan penyusutan aktiva tetap. Modal kerja mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari. Nah, jenis-jenis modal kerja ada dua. Yang pertama, modal kerja permanen atau permanent working capital, dan yang kedua, modal kerja variabel atau variable working capital. Kemudian modal perusahaan. Nah, menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, pengertian modal adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha pada perusahaan, umumnya diperoleh dengan cara menerbitkan saham atau kapital. Nah, jenis modal berdasarkan sumbernya ada dua, yaitu sumber eksternal dan sumber internal. Kemudian modal kerja. Nah, modal kerja atau working capital merupakan kegiatan yang ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan. Nah, dalam hal ini, ketersediaan dana yang terdapat dalam instansi perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan modal usaha yang benar adalah dengan melakukan perencanaan pada pengeluaran bisnis dan memperhatikan pos pengeluaran yang mengalami pemborosan. Solusi untuk menangani hal ini adalah dengan menggunakan pembukuan yang benar dan sesuai standar, sehingga kita bisa mendapatkan laporan keuangan yang sesuai dengan realitas usaha kita saat ini. Kemudian sumber-sumber penawaran modal. Nah, ada beberapa sumber penawaran modal yang umumnya digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Berdasarkan asalnya yaitu yang pertama, modal sendiri, modal asing, modal ventura, dana pensiun, pendanaan perusahaan, crowdfunding, dan dana sumbangan. Selanjutnya, cost of capital.
yaitu di mana cost of capital adalah suatu biaya real yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk mendapatkan dana, baik itu dalam bentuk utang, saham biasa, saham preferen, atau laba ditahan agar bisa mendanai perusahaan. Kemudian konsep dari cost of capital ini sangat erat kaitannya dengan konsep tingkat keuntungan yang disyaratkan atau yang biasa disebut dengan required rate return. Umumnya, biaya modal akan digunakan sebagai nilai untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan cara membandingkan rate of return dari susulan investasi dengan biaya modal. Sekian presentasi mengenai manajemen keuangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.